Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan kita, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Thohir Makmun, Ketua pengajian kita, Ibunda Ustazah Haji Hasanah, para hujjaj, ibu-ibu, orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini. Semoga niat kita, langkah kaki kita menjadi pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita bertemu kembali, bertatap muka pada pengajian mingguan ya, yang rutin dilaksanakan pada hari Rabu. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama mengenai, cuman hari ini nggak bahas tafsir dulu. Nah, kita perek dulu, ganti topiknya mengenai fikih khusus di sholat tasbih. Nah, atau kata orang bilang sholat tasbih, sama aja. Nah, mengenai sholat tasbih ini, saya akan merujuk kepada kitab Fathul Mu'in dengan syarahnya I'anatut Thalibin. Nggak apa-apa, karena nggak pada punya bukunya, kita dengerin aja ya, sama-sama. Nanti ada akan ibarat-ibarat yang akan saya ambil dari kitab sebagian, dan nanti akan kita praktekin. Nah, jadi teori dulu, nanti abis itu baru saya praktekin. Nah, ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatut tasbih ya. Dan adapun termasuk dalam sholat sunnah yang tidak disunahkan dalam berjamaah adalah sholat tasbih. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam tata caranya, alangkah baiknya kita mengenai sholat tasbih dulu ya. Hukumnya apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dalilnya apa, dan segala macam ya. Jadi pertama, sholat tasbih ini memang kalau di kitab-kitab fikih itu dimasukkan dalam sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Nah, jadi ada dua macam, ada qismun la tusannu fihil jamaah. Ada bagian yang pertama sholat sunnah yang memang tidak disunahkan pelaksanaannya berjamaah, dan ada bagian sholat yang memang disunahkan pelaksanaannya berjamaah. Cuman nanti pelaksanaannya, karena kan zaman semakin kesini, seperti sholat yang tidak disunahkan berjamaah, contohnya seperti sholat tasbih, sholat tahajud ya, sholat rawatib. Nah, cuman kan semakin kesini itu ada sering dilakukan di masjid-masjid sholat tahajud berjamaah. Nah, sebagaimana juga sholat tasbih berjamaah, kan sekarang udah sering baik di pondok ataupun di masjid. Nah, itu hukumnya gimana? Padahal memang di awal dikatakan dia termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan, dibilang gitu, tidak disunahkan dalam berjamaah. Nah, di situ ada Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa seandainya bagian sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah ini kemudian dilakukan secara berjamaah, itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan dipahamkan di zamannya itu untuk diwajibkan. Nah, jadi kitanya juga yang laksanain harus ngerti bahwasanya sholat tahajud memang awalnya tidak disunahkan berjamaah. Adapun kalau seumpama dilaksanakan berjamaah, boleh-boleh saja. Yang penting selama tidak diwajibkan. Kenapa nggak boleh? Karena kalau diwajibkan itu kan ceritanya membalik hukum, gitu. Sedangkan Nabi pun tidak mewajibkan berjamaah. Jadi sekalipun pembagian ada sholat sunnah yang tidak disunahkan ya, tidak disunahkan berjamaah, kemudian dilaksanakan berjamaah, hukumnya boleh-boleh saja. Termasuk yang akan kita bahas adalah sholat tasbih.
Jadi awalnya memang kalau di kitab fikih, kalau ibu lihat dia termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Tapi pelaksanaannya kemudian kalau dilakukan berjamaah tidak apa-apa. Selama tidak itu tadi diwajibkan. Nah, jadi kembalikan ke asal. Nah, kemudian hukumnya tentu saja sunnah. Artinya kalau dilakukan kita dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Nah, dalilnya ada riwayat, sebenarnya dalil banyak, cuman saya ngambil satu aja. Riwayat dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari keponakan Nabi, annahu sallallahu alaihi wasallam qol lil Abbas. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abbas pamannya, ngajarin gitu. Katanya, ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bisyai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu. Katanya, wahai Abbas ibnu Abdul Muthalib, mau enggak kamu saya kasih tahu, saya bagi ilmu, saya kasih tahu mengenai sesuatu yang kalau kamu kerjakan nanti Allah akan mengampuni dosa kamu di awal dan di akhir, yang lalu dan yang akan datang, baik sengaja ataupun tidak, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Apaan tuh kan gitu kata Abbas. Nah, Nabi menjelaskan yaitu mengerjakan sholat tasbih. Nah, terus hadisnya panjang deh Bu. Yang mana dijelaskan kata Nabi, nanti kamu sholat 4 rakaat, terus nanti antak fi kulli rakaatin fatihatul kitab, nanti di setiap rakaatnya baca Fatihah, baca surah, kemudian habis baca surah jangan lupa baca tasbih dan ila akhiril hadis, sampai akhir hadis yang panjang memang ya. Intinya dalam hadis tersebut diartikan, diambil pelajaran bahwasanya sholat tasbih itu banyak faedahnya. Nah, di antaranya dia dapat dosa kita diampuni ya, yang dari awal ataupun di akhir, yang lalu maupun yang akan datang. Cuman ada cumannya Bu. Ada cumannya ditalik. Biasa kan kalau ada hadis diampuni dosanya yang awal dan akan datang, nah tentu saja dibarengi dengan syarat-syarat tobat. Disertai dengan syarat-syarat tobat, seperti yang pertama istighfar, ya kan, kitanya harus istighfar juga, kemudian harus minta ampun maksudnya. Yang kedua harus an-nadam, ada penyesalan ya, melakukan maksiat tersebut kita ada penyesalan, dan yang ketiga ada azam ya, kita berazam, beriktikad agar tidak kembali lagi ke dosa yang dulu-dulu. Jadi ibarat kata tobat beneran, bukan tobat sambel. Nah, maka kalau tobat beneran, bukan tobat sambel, dibarengi dengan sholat tasbih, maka klop hadisnya. Jadi dosa kita akan diampuni. Gitu ya Bu. Itu dalil-dalil sholat tasbih. Kemudian pelaksanaannya. Nah, kalau tadi hukumnya sunnah ya. Kemudian pelaksanaannya berapa rakaat? Wahia arba'u rakaatin. Sholat tasbih ada 4 rakaatnya. Nah, cuman pelaksanaannya Bu yang mungkin agak ribet. Karena sholatnya jarang-jarang ya Bu ya. Bitaslimatin bisa dilakukan pertama dengan 1 salam. Artinya 1 salam cuman 4 rakaat langsung. Ataupun wataslimata ini boleh dengan cara 2 salam, artinya 2-2. Nah, kalau kata Imam Nawawi ini aja ditafsil, dirinciin. Kalau siang sebaiknya jadi 1, kalau malam sebaiknya dipecah jadi 2. Tujuannya biar lebih banyak pahala, karena kan sekalian sholat sholat malam qiyamul lail gitu, sekalian maksudnya. Maka dianjurkan kata Imam Nawawi kalau siang ya udah satu salam dah, alias 4 rakaat, tapi kalau dikerjainnya malam lebih baik 2-2. Tapi itu sebaiknya kalau siang, kalau emang ibu sudah terbiasa melaksanakannya 2 rakaat salam, nah pas ngerjainnya siang hari maka boleh saja. Ini kan anjuran kata Imam Nawawi, sebaiknya kalau siang 1 sekali salam aja jadi 4 langsung. Kalau malam 2 kali salam jadi dipecah 2. Kenapa? Untuk lebih banyak pahala, karena sekalian qiyamul lail.
Gitu ya Bu. Jadi boleh sekali 4 rakaat atau bisa dipecah 2 rakaat. Nah, nanti niatnya juga ngikutin. Kalau ibu 4 rakaat ya udah berarti usolli sunatat tasbih arba'a rakaatin. Tambahin dan mustaqbil qiblati ada nilai ta'ala kan gitu. Kalau 2 rakaat ya udah usolli sunatat tasbih rakaataini biasa. Kalau nggak bisa, nggak apal bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa kita, tapi dalam hati. Biasa ya Bu, kalau namanya niat kan niat sholat itu pas lagi ngangkat tangan. Adapun yang kita lafazin di sini itu sunnah doang, biar hati kita mantep, biar kagak lupa. Karena namanya orang kan banyak kerjaannya ya. Kadang aja ngomongnya niatnya apaan tapi ngomongnya apa. Kebanyakan urusan gitu. Jadi kelupaan. Nah, maka yang disunahkan dilafazkan itu hukumnya sunnah. Adapun yang dijadikan i'tibar, yang dijadikan patokan pas kita ngangkat tangan takbiratul ihram, kita niatkan dalam hati sambilan Allah. Nah, sambilan dalam hati kita niat, saya niat sholat tasbih 2 rakaat 4 rakaat, disesuaikan dengan cara pelaksanaannya. Begitu ya Bu. Jadi saya ulangi lagi, sholat tasbih bisa 1 kali salam atau dalam tanda kurung langsung 4 rakaat, atau boleh 2 kali salam dalam kurung berarti dua. Tentu saja niatnya ngikutin pelaksanaan. Kalau 4 rakaat ya niatnya arba' rakaatin. Kalau 2 rakaat berarti rakaatain. Nah, kemudian wa haditsuha hasanun likathrati turuqihi, dan hadis dalil-dalil mengenai sholat tasbih itu banyak, maka derajatnya jadi hasan likathrati turuqi, hasan li ghairi maksudnya. Nah, kemudian wa fiha tsawabun la yatanaha. Nah, maka dalam sholat tasbih itu barang siapa yang mengerjakan dapat mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Wa min thamma, kata dia, qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian ulama, karena saking bagusnya pahala sholat tasbih katanya, maka la yatrukuha illa mutahawinun biddin, maka seyogyanya tidak bagi orang muslim tidak meninggalkan sholat tasbih kecuali mereka orang yang suka lalai dalam urusan agama. Jadi artinya bagi kita nih orang muslim sebaiknya seyogyanya pernah melakukan sholat tasbih minimal paling enggak 1 kali seumur hidup, enggak banyak-banyak. Paling minimal sekali seumur hidup. Kalau ibu mau rutinin boleh, kan paling bagus katanya setiap hari kalau bisa gitu. Kalau bisa kan gitu. Kalau enggak bisa boleh seminggu sekali. Kagak bisa juga sebulan sekali. Kali mau dirutinin setahun sekali. Kagak bisa juga seumur hidup 1 kali. Minimal seorang mukmin itu kita pernah mengerjakan sholat tasbih. Saking apa Bu? Saking bagusnya pahalanya. Nah, maka hendaknya kita jangan menyia-nyiakan gitu maksudnya. Jangan menyia-nyiakan. Nah, habis itu kita masuk ke praktek, ke teorinya sholat tasbih, pelaksanaan sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini namanya tasbih ya, bukan artinya kita di dalam sholat tersebut. Kenapa disebut sholat tasbih? Karena di dalamnya kita banyak bertasbih, ya kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena banyaknya, berapa emang? Setiap rakaat 75. Nah, biar gampang sholat tasbih. Oh, sholat tasbih apaan tuh? Oh, karena depannya ada tasbihnya, berarti itu sholat sering-sering baca tasbih. Kalau mau ngingetin sholat tasbih apaan, emang berapa banyaknya? 1 rakaat per rakaat 75. Karena 4 rakaat berarti 75 kali 4 300. Jadi kalau ibu ingat ada pelaksanaan sholat tasbih apaan? Ingat-ingat lagi. Oh, sholat tasbih yang banyak tasbihnya gitu aja. Yang serakaatnya 75 berarti kalau 4 300. Sebentar pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu ada 2 cara.
Ada dua cara. Tapi intinya setiap rokaat yang nggak berubah, setiap rokaat itu pasti 75. Cuma nanti pelaksanaannya yang berubah. Nah, cara yang pertama kalau kita ngikutin kitab ini, wa yaqulu fi kulli raq'atin minha khamsah wa sab'ina. Nah, dan dibaca setiap rakaatnya itu 75, ya kan, tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kapan dirinci ini? Khamsata asyara ba'dal qiraah. Nah, yang pertama yaitu dia model yang pakai jalsatul istirahah. Nah, duduk istirahat ya Bu ya, kalau bahasa Indonesia duduk istirahat. Jadi dia ini yang cara yang pertama disebutnya di kitab. Nanti yang pertama pas lagi rokaat pertama, pas lagi awal rokaat itu pas baca Al-Fatihah, dia setelah baca Al-Fatihah dan surah ba'dal qiraah itu membaca tasbih sebanyak 15 khamsata asyara ba'dal qiraah, setelah baca qiraah. Qiraah apa nih? Membaca Fatihah dan surah. Jadi pertama habis niat Allahu Akbar, ya kan, baca iftitah biasa. Habis itu baca Al-Fatihah, baca surah. Nah, baca surahnya di sini kalau kita mau ngikutin sunnah ya, ngikutin ulama, di rakaat pertama kedua itu baca surat Al-Hakumut Takatsur. Yang keduanya baru wal asri. Nah, kan ini ya berurutan ya, gampang. Terus yang 3 sama 4-nya baru qul ya ayyuhal kafirun, yang terakhirnya baru qul huwallah. Nah, gampang, qul sama qul. Ya. Oleh yang pertama Al-Hakumut sama wal asr itu kan satu deret, habis itu ya berurutan. Kemudian yang ketiga yang keempat itu baca qul ya sama qulhu, sama-sama qul. Nah, itu kalau mengikuti ulama ya. Nah, tapi cara pengerjaannya tadi saya bilang ada 2 cara. Yang pertama model pakai duduk istirahah. Nah, jadi kan ada orang namanya duduk istirahah kan boleh dilakukan, boleh tidak ya Bu ya. Jadi habis sujud itu ada yang boleh langsung diri silakan, tapi ada yang mau duduk dulu silakan. Nah, ini yang model pertama dia model pakai julus istirahah. Rinciannya gimana? Yang pertama habis baca iftitah ya kan, habis takbir baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, habis itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak? 15. Nah, di sini bedanya. Yang model pertama pas baca Fatihah itu cuman 15. Nah, tapi nanti cara yang kedua dia 25. Nah, kok bisa 25? Nah, ini sekedar ini aja ya, sekedar baca. Nanti dijelasin lagi. Adapun cara yang kedua nanti bedanya dia yang 15-nya dimundurin. Nah, dimundurin bacanya setelah baca iftitah. Nah, jadi habis takbir Allahu Akbar kan sekalian niat, habis itu baca iftitah. Nah, habis baca iftitah baca tasbih sebanyak 15 kali. Nah, habis itu biasa dah baca Al-Fatihah, baca surah. Nah, baca lagi tasbihnya 10 kali. Jadi berapa Bu? 15 tambah 10 25. Nah, itu cara metode yang kedua. Oleh model kedua dia dibanyakin di awal. Kalau metode yang pertama dikit. Jadi yang pertama itu dia habisin dulu udah tuh baca Fatihah, baca surah, baru baca tasbihnya 15 kali. Tapi yang model kedua bacanya yang 15 itu dimundurin habis baca iftitah. Nah, habis baca surah baca lagi tasbihnya tapi cuman 10. Jadi pas diri yang rokaat pertama cuma 15 doang. Kalau yang rokaat kedua 25. Nah, terus yang cara pertama kan tadi yang kedua 25, yang pertama ini 10. Nah, terus sisanya dikemanain? Sisanya ditaruh di bawah di duduk istirahah. Yang tadi saya bilang metode pertama, model pertama itu ciri-cirinya dia pakai duduk istirahah, dan pas duduk istirahah itu baca tasbih 10 kali.
Ini yang model pertama, Bu. Makanya kalau saya biar ingetinnya itu yang model pertama pakai duduk istiroha, habis itu baca tasbih biar nggak lupa nih. Ya, cara pertama dulu ya. Nah, itu cuman ngebedainnya doang. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama itu cuman 15 tadi. Habis baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, baca tasbih 15 kali. Nah, nanti habis itu ruku biasa, baca tasbih, baca doa zikir ruku dulu ya, biasa. Nah, habis itu baca tasbih 10 kali. Habis itu diri i'tidal, baca tasbih 10 kali. Habis i'tidal kita sujud seperti biasa, sujud baca zikirnya, terus baca tasbih 10 kali. Habis itu duduk di antara dua sujud, baca zikirnya seperti biasa, dilanjutkan dengan tasbih 10 kali juga. Habis itu sujud, zikir lagi, habis itu baca tasbih 10 kali. Nah, kan habis itu seharusnya bangun, ya kan? Seharusnya bangun. Nah, cuman karena ini model pertama, jadi dia duduk dulu, duduk istirahat, baca tasbih 10 kali. Ya, baru naik. Nah, naik itu udah biasa dah kan, sama. Baca Fatihah, baca surah, habis itu baca tasbih. Nah, ini langsung praktek apa gimana, Bu, enaknya? Langsung praktek ya. Teori, praktek, praktek. Jadi kita nyoba yang pertama dulu ya, Bu. Yang pertama saya ulangi lagi. Yang pertama dia model pakai duduk istiroha. Duduknya di sini. Agak muat. Sini aja dah. Sini aja ya, Bu. Jadi model pertama ingat dia modelnya ciriinnya pakai duduk istiroha. Dan yang pas pertama bacanya cuman 15 tasbih. Tes. Nah, jadi kan kita niat dulu, misalkan 2 rakaat aja ya. Usoli sunatat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Diri dah tuh, Allah, sambil niat ya. Allahu akbar. Kita baca iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrotau wa asila. Nah, sampai sini sebenarnya boleh sudah menggugurkan kesunahan iftitah. Kalau yang mau pendek, tapi yang biasa panjang biasa, ya udah lanjut sampai ini wajhiyah sampai akhir. Nah, terus abis baca iftitah, baca Al-Fatihah. Abis baca Al-Fatihah, baca surah. Kalau mengikutin sunnah ulama, pertama baca Alhaakumut Takatsur ila akhir. Nah, baru dah baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa kali? 15 kali. Nah, kalau ibu lupa mau sambil ngitungin, karena kan kita suka lupa tuh, boleh pakai jari. Nah, boleh pakai jari karena dia nggak batalin, dia gerakan kecil. Kalau yang batalin itu gerakan besar. Nah, gerakan besar gini, begini itu batal, atau begini sampai ngerakin semuanya. Kalau gerakan kecil, nah ini gerakan kecil namanya dia masih boleh. Cuman kalau kebanyakan makruh memang kalau tanpa hajat. Kalau sekedar mentang-mentang boleh nih, udah gerakin aja dah. Nah, itu makruh. Karena disengaja tanpa hajat lagi. Nah, ini kan ada hajatnya. Kita ngitung tasbih. Jadi tadi tasbihnya berapa? 15 kali sambil ngitungin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15. Nah, berarti cara pertama yang pas lagi sedekap ini cuman berapa? 15 ya Bu ya, ingetin cuman 15. Nah, habis itu kita ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru baca tasbih 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.
Boleh mil'us samawati atau mil'as samawati wal ardo muslimah wa maaf. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali. Habis itu ngapain? Sujud. Allahu akbar. Nah, biasa Bu ya. Sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, habis itu duduk di antara 2 sujud ya. Habis itu baca zikirnya Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali ya. Habis itu sujud yang kedua. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Allahu akbar duduk dulu, namanya duduk istiroha. Ngapain Bu? Baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi cara pertama dia ada duduk istirahat. Diri lagi dah kan tadi 2 kali ya. 2 rakaat ya. Nah, rakaat yang kedua. Kalau di kitab dibilang kalau habis duduk istirahat menuju ke atas nggak usah takbir. Nah, nggak usah karena takbir itu dari sujud ke atas rakaat kedua. Tapi kan kita karena ada transitnya jadi nggak usah karena takbir udah dipakai tadi buat transit ke duduk istirahat gitu Bu. Seharusnya, cuman kalau ada yang kelupaan nggak apa-apa. Itu seharusnya doang ya. Nah, kita ceritanya rakaat kedua. Seperti yang tadi kita baca surat Al-Fatihah. Habis itu baca surah. Tadi kan yang pertama sudah Al-Hakumut, yang kedua wal asri kalau mau ngikutin ulama ya. Nah, habis itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15 kali. Sambil ngitungin boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berpindahin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15 kali. Setelah itu biasa Allahu akbar, kita ruku subhanallah azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tasbih lagi berapa? 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil ngitungin nggak apa-apa di bawah ya kan. Sampai akhir sampai 10. Habis itu kita sujud. Ya kan? Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca tasbih habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Allahu akbar, duduk lagi, duduk di antara 2 sujud, baca Rabbighfirli warhamni sampai akhir. Baca tasbih habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu sujud lagi. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Habis itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kan 2 ya Bu ya. Tadi yang saya contohin 2 rakaat. Habis itu kan tahiyat akhir tuh. Nah, sebelum baca tahiyat baca tasbih. Jadi baca tasbihnya sebelum tahiyat.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai berapa tadi? 10. Habis itu baru baca tahiyat, baru salam. Nah, gimana kalau lupa? Kan kita suka lupa ya Bu. Sama saya juga suka lupa. Nah, Ibu biasa baca tahiyat dulu, habis bangun, Allahu akbar, main baca aja at-tahiyatul. Emang biasanya begitu ya Bu. Biasanya kita langsung tahiyat at-tahiyatul, ya udah nggak apa-apa. Terusin habis itu baca tasbih, nggak apa-apa. Ya, karena yang tadi itu seharusnya seyogianya baca tasbih dulu baru baca tahiyat. Cuman kadang kita lupa. Namanya baru jarang-jarang habis ini langsung baca tahiyat at-tahiyat, ya udah karena kelupaan tetap aja nggak baca tasbihnya subhanallah sampai akhir. Nah, ini cara yang pertama yang mana dia modelnya pakai duduk istirahat. Jadi bedanya yang kayak tadi Bu ya, yang pas pertama dia cuma 15 dan itu pun dikerjakannya ba'dal qiraah, habis baca Fatihah sama habis baca surah. Bacanya berapa tadi? 15. Nah, ciri-cirinya gitu yang cara pertama. Terus dia ciri khasnya juga ada duduk istirahat. Jadi habis sujud biasanya kita langsung diri, ini duduk dulu baca tasbih 10 kali. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Bisa. Intinya begitu ya Bu. Kalau cara yang pertama yang tadi saya bilang pas yang bacaan Fatihah tuh cuma 15. Terus dia ada model duduk istirahatnya. Di situ kita baca tasbih 10 kali. Nah, model yang kedua nih langsung aja dah. Model yang kedua dia pas diri baca tasbihnya banyakan dikit, 25. Jadi dirapel. Dirapel dulu di pas pertama di permulaan dia dibanyakin 25. Nah, enaknya dia nanti nggak pakai duduk istirahat. Nah, modelnya begitu. Kalau terserah Ibu maunya yang mana. Kalau saya biasanya modelnya yang nggak pakai istirahat karena sehari-hari jarang pakai istirahat pas lagi sholat, jadi kebiasaan takut lupa. Jadi tapi disesuaikan sama ibu maunya yang model pertama yang pakai istirahat boleh, atau model yang kedua nih yang tidak pakai istirahat. Maksudnya nggak pakai istirahat, kalau mau pakai boleh, cuman nggak usah baca tasbih. Maksudnya gitu ya Bu, bukan berarti nggak boleh, kan duduk istirahat boleh ya. Cuman kalau yang model yang kedua di sini pas duduk istirahatnya dia nggak baca lagi tasbih, karena udah dirapel, udah dibaca di awal. Nah, kita praktekin ya. Cara pertama kan tinggal 2 rakaat lagi ya. Usolli sunnatat tasbih rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, takbir Allahu akbar sambil niat dalam hati. Nah, baca iftitah Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, sampai akhir ya. Ini wajah tuh sampai akhir. Habis itu baca tasbihnya 15. Yang tadi habis kan yang model pertama tadi habis baca surat, habis udah rapi semua baru baca tasbih yang model pertama. Nah, yang model kedua karena dirapel banyakan dikit pas lagi dirinya 25. Nah, maka pas habis baca iftitah itu langsung baca tasbih 15. Jadi dimundurin 15 kah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15. Nah, habis zikir yang 15, tasbih yang 15 tadi, baru dah baca Al-Fatihah sama surah. Karena tadi udah Al-Haqqumut sama Wal Asr. Nah, kalau menurut ulama bagusnya yang ketiga ini baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Baca dah zikir lagi, tasbih lagi sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10. Tuh Bu ya, bedanya di situ. Jadi pas yang cara kedua dia berapa banyak? 25. Nah, saya ulangi lagi. Yang cara kedua ini iftitah dulu, habis baca iftitah, baca apa tadi? Tasbih berapa Bu? 15.
Habis itu baru baca Al-Fatihah, baca surat. Nah, habis itu baru tasbih 10 kali. Total 15 tambah 10, 25. Habis itu baru udah seperti biasa Allahu Akbar, kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca tasbih habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10. Sama ya. Habis itu i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, baca tasbih 10 kali. Masih sama nih. Habis itu Allahu Akbar, kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Habis itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Allahu Akbar, bangun, duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir, baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, sampai 10 kali. Habis itu sujud Allahu Akbar, sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih 10 kali. Nah, ini bedanya. Habis itu langsung diri Allahu Akbar. Nah, kenapa kok nggak duduk? Soalnya yang tadi yang pertama kan suruh baca tuh duduk istirahat, baca 10 kali. Nah, yang kedua nggak usah lagi. Kenapa? Karena udah dibaca duluan. Pas lagi diri udah dibaca duluan, dirapel. Jadi pas lagi duduk istirahatnya nggak usah baca lah. Nggak usah baca lagi. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh duduk istirahat ya. Karena kan capek kadang orang sholat. Apalagi orang tua ya. Nah, boleh aja, cuman abis duduk istirahat nggak usah baca tasbih gitu doang maksudnya. Ya, habis itu rakaat kedua takbir Allahu Akbar ya. Nah, karena nggak ada bacaan iftitah, kan yang model kedua yang pas pertama ini dia 25. Kalau yang pertama kan karena ada iftitah, maka iftitah dulu baru tasbih. Nah, yang kedua karena nggak ada iftitah, langsung aja habis Allahu Akbar baca tasbih 15 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15 kali. Baru dah baca Al-Fatihah sama surah yang terakhir, berarti tinggal kulhu doang terakhir ya Bu ya. Kulhu sampai akhir, baru baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Itu bedanya. Jadi 25. Ingetin kalau yang pertama tadi karena ada iftitah, jadi iftitah dulu. Nah, kalau yang kedua karena nggak ada iftitah, langsung aja habis Allahu Akbar langsung kita baca tasbih 15. Habis itu baca Al-Fatihah plus surah, baru habis itu tasbih lagi cuman 10. Jadi 25 ya Bu. Habis itu biasa ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali, baru baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du, baru baca tasbih 10 ya. Habis itu sujud Allahu Akbar, biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai akhir, baca tasbih 10 kali. Habis itu bangun biasa Allahu Akbar rabbighfirli warhamni sampai akhir, baru baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Masih sama tuh. Allahu Akbar, habis itu sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tasbih 10 kali. Baru dah terakhir at-tahiyyatu. Nah, karena ini yang model kedua, dia kan nggak pakai istirohah plus nggak baca zikirnya ya. Nah, maka pas tahiyat nggak usah baca lagi. Nah, iya benar, nggak usah tasbih, karena kan model yang kedua. Kalau yang model pertama kan dia pakai model istirohat plus tasbih, maka pas tahiyat, sebelum tahiyat dia baca tasbih dulu, ya Bu.
Nah, kalau yang model kedua, karena dia udah dirapel tadi pas pertama udah 25 dibanyakin, maka pas di akhir dia nggak pakai duduk istiroha. Dan pas tahiyat nggak usah sebelum tahiyat baca tasbih. Gitu ya, Bu. Nah, jadi bedanya cara yang pertama, saya ulang lagi sampai dengan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama pas lagi duduknya itu pas lagi dirinya, dia yang pertama ciri khasnya pakai duduk istiroha. Ingetin aja, yang cara yang pertama ciri khasnya pas lagi disunahkan, pas lagi baca istiroha, pas lagi duduk istiroha baca tasbih 10 kali. Nah, dan pas dirinya, pas begini, pas baca iftitah, baca fatihah, baca surah, langsung baca tasbih 15 kali. Cuma 15. Cuma ntar pakai duduk istiroha dan baca tasbih 10 kali. Itu bedanya. Cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, pas bangun tadi, pas sedekap, bacanya berapa, Bu? 25, benar. 25. Kenapa 25? Karena habis baca iftitah berapa tadi? 15, benar. Dan habis baca surah berapa? 10. Nah, itu cara yang kedua. Nah, terus nggak pakai duduk istiroha, langsung aja, dan nggak pakai tasbih. Kalau mau pakai istiroha nggak apa-apa, silakan. Cuman habis istiroha nggak usah baca tasbih, gitu maksudnya. Nah, baik cara pertama atau cara yang kedua itu sama-sama tiap rakaat jumlahnya 75. Kalau cara yang pertama di awal 15 tambah 10 di akhir, berarti sisanya tinggal 65. Berarti semuanya dalam satu rakaat 75. Cuman bedanya pas di awal, pas sedekap cuman dibaca 15. Nah, kalau cara yang kedua pas sedekap udah baca 25, tuh bedanya gitu. Kalau yang cara pertama cuma 15, tapi dia ntar nambah pas istirohah baca tasbih. Kalau cara yang kedua pas lagi sedekap banyakan dikit 25. Nah, cuman ntar nggak pakai istirohah. Dan kalaupun seumpama ibu mau pakai istirohah nggak usah baca tasbih. Gitu ya, Bu. Nah, dan kalau pas lempengan tahiyat diingetin, kalau yang model pertama karena dia baca zikir, baca tasbih pas duduk istirohah, maka pas tahiyat tentu saja sebelum at-tahiyat baca tasbih, karena kan gantiin ini istirohah. Gitu. Kalau cara yang kedua kan dia nggak pakai tasbih pas istirohah, maka pas baca tahiyatnya langsung aja bablas, nggak usah pakai tasbih. Gitu ya, Bu. Bisa dimengerti, Bu? Insya Allah. Kalau lupa nanti dicatat, dilihat lagi catatannya. Nah, cuman nanti ada pertanyaan lagi nih, Bu. Walau tadzakkaro, nah ini lempengan kalau lupa. Lempengan lupa, namanya sholat jarang-jarang kan kita lupa. Nah, gimana kalau lupa? Ini ada diceritain ini, dijelasin. Walau tadzakkaro fil i'tidal tarka tasbihatir ruku' lam yajuz al-audu ilaihi. Nah, kalau kita lupa baca tasbih di dalam ruku. Jadi pas ruku kan tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan ruku, dia langsung diri sami Allahu liman hamidah, udah keburu diri, udah diri begini lurus. Kan nggak boleh balik, batal dong. Karena udah sampai rukun selanjutnya. Nggak boleh balik. Nah, terus gimana tasbihnya? Kalau di sini dibilang tidak boleh dikodok, direpel, di i'tidal. Kenapa nggak boleh? Karena i'tidal itu termasuk ruknun qasir. Jadi ruknun qasir dalam rukun pendek dalam fikih itu ada dua, yaitu i'tidal sama duduk antara dua sujud. Itu namanya rukun pendek. Sisanya rukun panjang sama sunnah. Ya kan, itu ada di bab arkanus sholat ada. Intinya kita pas lagi rukun pendek yaitu dua doang, i'tidal sama pas duduk antara dua sujud. Nah, seumpama lupa dibilangkan gitu kaedahnya, kalau lupa lupa tasbih, nah itu kita nggak usah balik lagi, dosa dong. Batal. Kayak misalkan ruku
udah ruku nih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, langsung aja sami Allah liman hamidah. Apalagi ibu ngerjainnya sendiri, nggak jamaah, lupa. Langsung aja sami Allah liman hamidah. Baru ingat lah, iya belum baca tasbih kan gitu. Balik lagi dah, nggak boleh, batal karena sudah sampai rukun selanjutnya, nggak boleh balik lagi. Nah terus gimana caranya? Nah kaedahnya sebenarnya boleh dibaca lagi yang tadi ketinggalan di rukun selanjutnya, cuman asalkan jangan rukun pendek gitu doang. Nah cuman ibu harus tahu rukun pendek apa. Rukun pendek yaitu i'tidal dan duduk antara dua sujud. Nah itu namanya rukun pendek. Artinya rukun pendek tidak boleh membaca selain melebihi dzikir yang disyariatkan. Artinya kalau zikir yang syariatkan maksudnya kalau bacaan i'tidal kan emang udah ketahuan Robbana lakal hamdu. Ada yang panjangan dikit. Nah, ada itu. Nah, nggak boleh melebihi dzikir yang telah disyariatkan plus qadrul Fatihah. Kalau di fikih dibilang gitu. Jadi kalau rukun pendek itu tidak boleh, kalau i'tidal dia tidak boleh melebihi membaca zikir yang disyariatkan plus tambahin membaca kiranya satu Fatihah. Nah, maka kalau ibu lupa bacaan tasbih pas lagi ruku, kan habis ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru ingat, ya udah baca tasbih yang pas, yang buat i'tidal aja. Nah, ntar digantinya pas lagi sujud. Nggak baca pas yang buat dia doang, buat i'tidal doang. Ya kan tadi yang lupa ruku deh. Kan Allahu Akbar ruku, udah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, seharusnya baca subhanallah alhamdulillah, dilupa, langsung aja sami Allahu liman hamidah. Baru ingat lah, iya Rabbana lakal hamdu, baru ingat pas baca tasbih subhanallah, iya tadi pas ruku lupa baca. Nah, maka pas i'tidal baca zikir yang buat dia aja, yang buat i'tidal yang cuman 10 kali. Nah, terus digantinya kapan? Yang tadi yang ruku nggak kebaca, bacanya pas sujud, tambahin dah. Tadi sujud cuman 10, tambahin dah, gara-gara tadi ruku nggak baca jadi 20. Selamat Bu ya. Iya emang begitu. Nah, terus rukun pendek kedua apa Bu? Selain i'tidal, duduk antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud berarti contohnya kalau kayak pas sujud, pas ibu lagi sujud ibu lupa dah tuh. Kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca zikir. Seharusnya baca zikir, lupa ibu, langsung aja duduk. Allahu Akbar. Nah, Rabbil firli warhamni, baru ingat lah, iya tadi nggak baca tasbih. Ya udah, pas lagi duduk antara dua sujud baca tasbih yang punya dia aja, punya duduk antara dua sujud, yaitu cuman 10 kali doang. Subhanallah sampai akhir 10 doang. Nah, terus gantiinnya ya pas sujud selanjutnya gitu. Ya. Jadi fleksibel aja sebenarnya. Yang penting jangan diganti pas rukun pendek. Apa itu rukun pendek? Ingetin i'tidal sama duduk antara dua sujud. Gitu. Ditambahin. Nah, iya emang. Makanya hikmah sholat tasbih dilakukan jamaah yaitu tadi, biar yang jarang-jarang inget. Maksudnya gitu. Dan yang punya ingatan lemah kayak kita itu ngandel, biasanya ngandelnya sama imam. Jadi yang imamnya harus orang muda. Bener gak Bu? Ngandel, kenapa? Karena imamnya diandelin, jangan sampai tuh imam lupa juga. Gitu kan, ada imam jadi kita ngandel gitu. Intinya kalau lupa itu tadi, kalau lupa boleh dikerjakan tasbihnya di rukun selanjutnya. Cuman dengan syarat jangan di rukun pendek. Apa itu rukun pendek? I'tidal sama duduk antara dua sujud. Nah, emang kenapa? Karena rukun pendek itu memang disyariatkan dia cuman khusus bacaan punya dia doang. Kalau i'tidal sekedar bacaan dia doang sama plus qadrul Fatihah. Nah, itu waktunya dah tuh. Kalau duduk di antara dua sujud sekedar bacaan dia doang plus membaca aqallut tasyahud. Gitu. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai situ. Nah, itu kalau rukun
pendek ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada yang lupa boleh tasbihnya diganti di rukun selanjutnya. Jangan balik lagi, batal malah, karena kita udah sampai rukun, udah entuk ya. Kalau udah entuk ya, kalau cuman baru begini doang nggak apa-apa. Cuma kalau udah entuk membentuk rukun selanjutnya nggak boleh balik, batal tuh gitu. Cuman asalkan jangan di pas rukun pendek. Nah, kemudian masih membicarakan sholat tasbih. Jadi kan tadi dibilang sholat tasbih itu dia termasuk sholat sunnah yang la tusannu fihil jamaah kan gitu. Tidak disunahkan jamaah. Cuman kalau mau mengerjakannya secara jamaah boleh-boleh saja, dengan dalil Ibnu Abbas pernah masuk pas lagi Nabi sholat tahajud. Pas lagi di rumah kediaman Maimunah katanya tuh. Pas itu beliau langsung makmuman, langsung ikut Nabi. Ada riwayat lain mengatakan bukan Ibnu Abbas tapi Abdullah Ibnu Mas'ud. Intinya dari situ berpendapat bahwasanya dalam sholat sunnah yang awalnya tidak disunahkan berjamaah, kalau selanjutnya dikerjakan berjamaah itu tidak apa-apa. Nah, kemudian sholat tasbih di sini dia termasuk minan nafril mutlak katanya. Dia termasuk sholat sunat mutlak. Bedanya apa? Karena sholat sunat itu kalau dibagi dalam, kan yang tadi itu sholat sunnah yang dibagi berdasarkan sunnahnya berjamaah sama yang tidak disunahkan berjamaah, ada dua ya. Ada sholat sunnah yang disunahkan tidak berjamaah seperti ini, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, kan tidak disunahkan jamaah. Ada yang sholat disunahkan jamaah kayak aidain, kusufain, istisqa, sholat gerhana, sholat aid, dua-duanya sholat istisqa, minta hujan, itu memang disunahkan berjamaah. Nah, ada lagi pembagian sholat sunnah berdasarkan kepentingannya. Ada sholat sunat mutlak artinya tanpa diikat waktu dan tanpa diikat sebab. Ada yang kedua di zatu sabab, sholat sunat yang punya sebab. Nah, kan kayak sebabnya gerhana kan itu punya sebab tuh, ya kan. Kemudian ada yang ketiga sholat sunat yang punya waktu tertentu. Zati waktin mempunyai waktu seperti sholat sunat duha, termasuk sholat tahajud. Nah, sholat tasbih di sini termasuk sholat sunat mutlak, makanya karena dia termasuk sholat sunat mutlak dibilang dia latukdo, nggak usah dikodo gitu maksudnya Bu. Faedahnya di situ, yang pentingnya di situ. Jadi dia tidak usah dikodo. Tapi enaknya karena dia sholat sunat mutlak boleh dikerjakan kapan aja, mau siang mau malam, yang penting bukan waktu yang makruh. Ya, yang habis sholat asar sama yang pas habis subuh gitu ya. Jadi enaknya begitu, kalau sholat sunat mutlak dia boleh siang, boleh malam, asal bukan waktu yang makruh, yang habis subuh sama habis asar. Kalau yang lain kan yang punya sebab, dia terikat sama sebab. Kalau nggak ada sebabnya, kayak gerhana, nggak ada gerhana, masa kita main sholat kan nggak ya? Atau nggak punya waktu kayak sholat duha, asar mau sholat duha, nggak mungkin, waktunya udah habis kan gitu. Nah, tapi keenak-enaknya kalau yang sholat sunat punya sebab sama yang punya waktu dia bisa dikodo. Tapi kalau sunat mutlak dia nggak usah dikodo, cuman enaknya boleh waktunya agak panjangan, mau siang boleh, mau malam boleh. Makanya di sholat tasbih sini boleh siang, boleh malam, asalkan bukan waktu yang dimakruhkan. Dan pengerjaannya boleh 2 salam ataupun 1 salam. Tapi yang lebih disukai sama ulama itu kalau siang 1 salam aja langsung 4 maksudnya. Tapi kalau yang malam baiknya dipretelin dah, dua. Kenapa? Karena targiban itu dikasrotil thawab, karena biar supaya banyakin pahala. Karena sekalian sholat malam maksudnya begitu. Maka kalau pas lagi malam disunahkan 2, kalau siang lebih baik sekali aja langsung 4 rakaat. Tapi kalau ibu maunya 2 juga nggak apa-apa Bu. Bukannya nggak boleh. Cuma kan kita ngomongin yang paling bagus gitu. Kalau nggak bisa, kalau ibu biasa 2 itu silahkan.
Begitu ya Bu, mengenai sholat tasbih. Nah, saya ulangi lagi Bu, terakhir mengenai sholat tasbih. Pengerjaannya biar kita nggak lupa. Tadi ada berapa metode? Ada dua. Nah, yang pertama dia pas lagi duduk, pas lagi diri, dia baca berapa tasbih? Cuman 15, benar. Cara yang pertama pas lagi diri di sini, pas lagi sedekap cuman baca 15, yaitu kapan? Habis baca Fatihah dan surah 15. Habis itu baru turun 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud kedua 10. Nah, habis itu duduk dulu istirahat, jangan langsung diri, baca tasbih 10. Habis itu rakaat kedua biasa ada tuh baca Fatihah surah, tasbih, lanjut kayak tadi ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, duduk sujud yang kedua 10, baru tahiyat. Sebelum tahiyat baca tasbih 10, baru baca tahiyat. Kalau lupa gimana Bu? Ya udah nggak apa-apa, habis baca tahiyat tuh baca gitu ya. Kalau lupa namanya jarang-jarang. Ya, itu cara pertama. Nah, yang cara pertama pas lagi sedekap cuman 15. Kalau cara kedua pas sedekap jumlah tasbihnya 25. Bedanya gimana? Itu tadi pas takbir baca iftitah, habis baca iftitah baca tasbih 15. Habis baca tasbih 15, baca Fatihah, baca surah, baca tasbih lagi berapa? 10. Nah, berarti yang kedua itu modelnya pas lagi sedekap banyakkan dikit, 25. Nah, enaknya di situ. Dia pas di awal banyak, cuman ntar pas habis sujud dia langsung di diri, nggak usah baca tasbih pas duduk istirahat. Maka kalau pas istirahat nggak baca tasbih, maka pas lagi tahiyat nggak baca tasbih juga. Ya Bu ya. Sampai di sini bisa dipahamin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sebagaimana yang dianjurkan Nabi. Kalau bisa setiap hari boleh, ya kan? Kalau nggak bisa setiap seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai setahun sekali. Kalau nggak bisa juga seumur hidup 1 kali. Jangan sampai nggak pernah, karena sayang gitu sih intinya, sayang karena banyak faedahnya, dapat pahala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.